Kita nggak cuma ngomongin soal skill individu, tapi juga revolusi taktik besar yang berpusat pada satu nama, sang jimat Inter Milan, Lautaro Martinez. Yuk, langsung kita mulai. Nah, buat benar-benar paham seberapa elit level pemain yang satu ini, coba lihat angka ini deh, 80 juta euro. Berdasarkan data SofaScore, itu nilai pasarnya sekarang. Gila kan? Ini bukan sekedar angka acak loh. Ini bukti nyata kalau dia adalah aset kelas dunia. Dan pastinya, mesin utama di balik kesuksesan bersejarah Inter Milan meraih Scudetto ke-20 mereka. Bagian 1, sang kapten Nerazzurri. Jantung hati Inter. Kalau kita mau benar-benar mengerti siapa itu Lautaro, kita harus lihat perannya sebagai seorang pemimpin. Belum lama ini, dia pernah bilang begini, "Saya hanya menganggap Inter sebagai rumah saya. Saya berutang segalanya kepada klub dan orang-orang Inter." Wah, merinding ya dengarnya. Ketulusan ini nih yang jadi pondasi kepemimpinannya. Dan asiknya, dia nggak kerja sendirian. Dia punya kelompok kepemimpinan inti bareng Barella dan Bastoni buat mastiin DNA klub dan mentalitas juara ini nempel ke setiap pemain baru yang datang. Lanjut ke bagian 2, manusia besi dengan fisik yang tangguh. Oke, mentalitas emang penting banget. Tapi kalian sadar nggak sih kalau ketersediaan fisik itu sering banget diremehkan buat seorang striker? Coba deh perhatiin data transfermarkt ini. Di musim 23-24, dia cuma absen 16 hari, alias cuma ngelewatin 2 pertandingan. Terus musim sebelumnya, lebih gila lagi, cuma absen 4 hari dan nggak bolong main 1 pertandingan pun. Kalau dipikir-pikir, dengan jadwal padat dan intensitas mainnya yang gila-gilaan, Lautaro ini benar-benar anomali fisiologis. Ibaratnya, dia tuh kayak mesin yang nggak bisa rusak. Bagian 3, Lukaku versus Thuram. Sebuah evolusi taktik. Nah, fisik yang selalu fit ini bikin dia bisa jadi pusat dari revolusi taktik Inter, terutama soal tandem di lini depan. Ingat kan zaman Romelu Lukaku? Dulu tuh taktiknya lebih ke dominasi solo. Lukaku bisa tahan bola sendirian dan ngadepin 2 pemain sekaligus. Tapi sekarang, bareng Marcus Thuram, permainannya beda banget. Semuanya sekarang soal kombinasi dan kedalaman. Pergerakan Thuram yang dinamis ini benar-benar ngebuka ruang buat Lautaro. Hasilnya, opsi serangan di lini depan jadi seolah nggak ada habisnya. Masuk ke bagian 4, memahami sepak bola relasional dalam sistem Demone Inzaghi. Ngomongin soal buka ruang, kita nggak bisa lepas dari filosofi revolusioner Simone Inzaghi yang kocaknya sering dipanggil demone atau iblis sama pemainnya kalau lagi ngamuk di pinggir lapangan. Di laporan teknis UEFA Pro dari FIGC, peran Lautaro ini punya sebutan khusus, yaitu pemain perimetral. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, Lautaro itu nggak cuma nunggu bola di kotak penalti. Tugas utamanya justru ngebentuk struktur dasar tim, entah itu melebar atau masuk lebih dalam. Struktur inilah yang ngasih kebebasan mutlak buat teman-temannya buat bergerak dan berasosiasi. Prakteknya di lapangan itu seru banget. Sistem sepak bola relasional ini benar-benar ngebuang struktur posisi yang kaku. Jadi, daripada diam di zona masing-masing, para pemain bakal gerak bareng, ngedeket ke arah bola. Tujuannya, buat nyiptain kelebihan beban atau overload asimetris yang masif. Pergerakan dan koneksi antar pemain yang cair ini benar-benar jadi mimpi buruk buat lawan, karena dirancang khusus buat ngancurin sistem pertahanan man-to-man mereka sepenuhnya. Disinilah peran perimetral Lautaro tadi benar-benar kelihatan. Barang Thuram dan para bek sayap, mereka itu ibaratnya jadi sebuah kanvas yang kokoh. Nah, di atas kanvas inilah pemain-pemain spasial di lini tengah kayak Calhanoglu, Barella, dan Mkhitaryan bisa berkembang pesat. Mereka bisa tukar-tukaran posisi sebebas mungkin dan mendominasi tempo permainan. Benar-benar brilian kan? Dan sampailah kita di bagian kelima, mimpi Liga Champions, duduk di meja utama. Sistem relasional ini emang udah ngebuktiin dominasi mutlak mereka di liga domestik. Saking gilanya performa tim, Lautaro sampai pede banget menyatakan kalau statistik yang dia punya sekarang udah menempatkan dia di meja yang sama dengan Mbappe dan Haaland. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang tersisa nih. Bisakah sistem sepak bola relasional ala Inzaghi ini bawa Lautaro dan Inter merajai panggung elit Eropa dan mengamankan kejayaan Liga Champions? Satu yang pasti, ini adalah evolusi taktik yang wajib banget kita pantau musim ini.